Tangan kiri Widya masih memegang teko, sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Nah, di sana Widya berusaha mengambil sesuatu, ada 2-3 helai rambut hitam panjang dan itu keluar dari mulut Widya, guys. Di sela-sela pintu Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat di antara pohon pisang ada seorang bapak-bapak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diklik video ini. Jangan bosan ya ketemu gue Mila di History Horror. Suatu hari nanti kau pasti mengerti bahwa yang baik akan pergi karena tak dihargai, dan yang tulus akan undur diri karena sering disakiti. Hidup ini hanya sekali, guys. Hargai dan jangan sakiti siapapun yang ada di sisi, agar ketika satu persatu pergi tak ada lagi yang harus disesali. Selamat malam guys, hari ini kegelisahanmu lebur, sakit dan sedihmu kabur, doa dan ikhtiarmu manjur, hatimu senantiasa jujur, diri dipenuhi rasa syukur, serta rizki dan kehidupanmu lebih makmur. Gak usah lama-lama dan langsung saja seperti biasa, malam ini gue akan lanjutin cerita KKN di Desa Penari part 5 ya guys. Oke, check it out. Mulai malam ini, mereka akan tinggal serumah yang hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Gara-gara kejadian Widya yang diikuti makhluk gaib yang seperti dikatakan Pak Prabu dalam cerita yang lalu ya guys. Oke, Pak Prabu hanya meminta satu hal kepada kelompok yang mengikuti KKN tersebut, yaitu jangan melanggar etika dan norma saja. Pertemuan itu juga diminta tidak untuk diceritakan kepada siapapun lagi, bahkan Nur, Anton, dan Bima. Berarti pertemuan itu hanya Pak Prabu, Ayu, Widya, dan Wahyu ya guys. Nah, tempat tinggal mereka yang baru tepat ada di ujung, cukup besar guys, dan bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus hal ini menjawab pertanyaan kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa ini. Rupanya kebanyakan anak-anak yang sudah akhir balik pasti akan pergi merantau guys. Lah, di belakang rumah ada batu kali yang cukup besar ya guys, berwarna hitam karena dengan beberapa pohon pisang dan dikelilingi daun tuntas. Anton awalnya tidak setuju mereka pindah karena atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa terlihat dari luar guys. Namun keputusan ini atas perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu Ayu sedikit menghindari Widya guys. Widya paham akan hal itu. Namun Wahyu sebaliknya, ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan dari orang tua itu. Di sini Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. Wid, temanmu yang cowok itu baik-baik saja kah? Yang dimaksud dari Wahyu tersebut adalah Bima. Maksudnya mas, jawab Widya. Temanmu itu setiap larut malam keluar Wid, entah kemana, terus apa yang dilakukan, karena biasanya baru pulang kalau udah pagi hari. Apakah ia sedang mengerjakan prokernya, tapi kok kenapa harus malam-malam? Gak ngerti aku mas, jawab Widya. Terus kata Wahyu, aku sering dengar anak itu ngomong sendirian di dalam kamar. Gak mungkin lah mas, sumpah. Gak cuma itu, kadang dia tertawa sendirian seperti orang gila guys. Bima itu religius, gak mungkin aneh-aneh mas. Ya sudah,
Tanya Anton kalau nggak percaya. Malam sebelum kejadian itu Bima sebenarnya ada di kejadian. Dia cuma lihat kamu dari jendela. Paham kamu sekarang. Gila kayaknya itu anak. Widya diam cukup lama guys memproses kalimat itu. Kalimat yang dilontarkan Wahyu kepada Widya tadi. Ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah kesal. Malam semua anak sudah berkumpul. Nur ada di kamar, dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian, sedangkan Ayu, Wahyu dan Anton ngobrol di teras rumah. Bima ada pertemuan dengan Pak Prabu. Sebelum suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah dapur. Untuk mencapai dapur, Widya melewati kamar. Di sana Nur sedang bersujud. Semakin lama suaranya semakin terdengar jelas guys. Dapur rumah ini hanya ditutup dengan tirai. Saat Widya menyibak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi lengkap dengan mukenanya. Widya mematung, diam lama sekali, sampai Nur yang meneguk air dari kendi melihatnya. Mata mereka saling memandang satu sama lain. "Kenapa, Wid?" tanya Nur. Widya masih diam. Nur pun mendekat Widya. Sontak Widya langsung lari dan melihat isi kamar. Di sana tidak ada Nur. "Ada apa tah sebenarnya?" tanya Nur yang sekarang di samping Widya. Ia memegang bahu Widya. Dingin tangan Widya masih gemeteran sampai semua anak melihat mereka kemudian mendekatinya. "Kenapa kok ramai sekali?" tegur Ayu. "Nggak tahu, ini anak ditanya dari tadi nggak ngejawab." "Kenapa, Wid? Tanganmu kenapa gemeteran?" "Nur ambilkan air itu loh, kok malah diam saja?" tegur Anton. Nur kembali dengan teko kendi yang tadi. Dia memberikannya pada Widya dan kemudian Widya meneguknya. Lalu tiba-tiba Widya diam lagi, membuat semua orang bingung. Tangan kiri Widya masih memegang teko, sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut guys. Coba bayangkan, mungkin tangan yang kanan memegang mulutnya. Widya merasa ada sesuatu yang akan keluar dari mulut. Nah, di sana Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2-3 helai rambut hitam panjang dan itu keluar dari mulut Widya guys. Semua yang menyaksikannya bersingut mundur kaget. Sontak begitu penutup tekonya dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut, benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Nur yang melihatnya langsung bereaksi. "Widya, tadi aku juga minum dari situ, nggak tahu ada begituannya." Widya muntah sejadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton tiba-tiba mengatakan, "Kamu diincar, Wid. Kata mbahku, kalau tiba-tiba muncul rambut, itu biasanya kalau nggak disantet jadi incar makhluk halus." Nur kemudian mengatakannya, "Wid, apa penari itu masih ngikutin kamu? Soalnya dari kemarin aku belum lihat dia di belakangmu." Berhari-hari setelah pengakuan Nur, itu membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari dan selama itu juga Widya hanya terbaring di atas tikar kamar. Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya karena katanya ia sudah salah mengatakannya. Seharusnya ia menahan cerita itu. Selama Widya terbaring sakit, ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah itu. Dan selama tinggal di rumah itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah Widya lupakan guys. Semua dimulai ketika ia hanya berbaring di atas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan memulai proker mereka. Terus anak cowok-cowok juga memulai proker mereka masing-masing.
Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukul-pukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran. Suaranya seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukannya, namun semakin lama Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksanya, guys. Lah, suara itu terdengar ada di belakang rumah, tepat di samping dapur. Maka Widya pergi ke sana. Saat ia sampai di pintu dapur yang terbuat dari kayu, Widya berhenti, guys. Di sela-sela pintu Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat di antara pohon pisang ada seorang bapak-bapak. Usianya berkisar antara 50 tahunan, menggunakan pakaian hitam ala orang yang akan berkebun. Ia berdiri di antara pohon pisang, matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN. Lama sekali bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, guys, seperti ingin masuk ke rumah, namun bapak itu ragu-ragu. Ketakutan tiba-tiba terasa di dalam diri Widya. Kemudian selang beberapa menit bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Rasa lega bapak itu udah pergi, Widya berniat kembali ke kamar. Di sana ia melihat Anton baru saja masuk rumah. Mereka berpapasan. Bodohnya, Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak lain karena keesokan harinya peristiwa yang sama itu kembali terulang, guys. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Kita lanjutkan di episode berikutnya ya, guys. Terima kasih atas ditontonnya video ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara ketik tanda lonceng, subscribe, like, dan jempolnya. Gue tunggu ya, guys. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you.